makbul. Alhamdulillahirabbil alamin, barokah. Semoga doa-doa diijabah ya Allah, Gusti Allah. Mau mudah dengan ngalap berkah, tetapi hisab di akhirat akan susah. Krisis tauhid di negeriku tercinta, walaupun mereka sudah bersyahadat dan mengakui ada pencipta yaitu Allah Ta'ala, namun perilakunya menjerumuskan kepada kesyirikan. Konon dipercaya, siapa yang bisa menyatukan tangan kanan dan kirinya di belakang punggung dari batu tersebut, maka hajatnya akan terkabul. Dan mereka katakan, semua ini dengan izin Allah. Ya, iblis juga menyesatkan manusia dengan izin Allah. Beginilah perilaku seorang yang tak memahami hakikat tauhid, hanya sekedar mengakui Allah sebagai pencipta, namun syirik dalam hal meminta. Astagfirullahaladzim. Jadi batu ini dipercaya bisa memberikan keberkahan, dan batu ini bisa mengabulkan doa seseorang dengan syarat ya harus bisa menyambungkan kedua tangannya di belakangnya gitu ya. Ya seperti yang teman-teman lihat nih videonya. Astagfirullahaladzim. Jadi banyak yang datang ke sana, orang-orang berbondong-bondong untuk melakukan hal seperti itu karena ingin hajatnya terkabulkan. La ilaha illallah. Yang menjadi pertanyaan, kemana para tokoh agama setempat? Kenapa membiarkan hal seperti ini ada di sana gitu ya? Kalaupun ziarah kubur ya udah ziarah kubur aja gitu, ngapain juga harus ada hal-hal seperti ini. Oke, kita lihat lagi video lainnya. Ini ada juga nih. Bertabaruk dengan cara yang buruk. Bertabaruk atau ngalap berkah kepada orang soleh seharusnya dengan duduk di majelisnya, menerima dan menjalankan nasihatnya, atau meminta didoakan olehnya. Betul. Dengan catatan orang soleh tersebut masih hidup. Namun sungguh disayangkan jika sebagian orang lebih menganggap pohon di kuburan tertentu bisa mendatangkan keberkahan. Konon katanya, siapa yang mau masuk ke sebuah makam orang soleh di sana, maka diharuskan masuk melalui celah lubang dari sebuah pohon beringin agar bisa mendapatkan keberkahan. Namun anehnya, baik ruh dari orang yang dikubur, penjaga kubur dan pohon keramatnya tak bisa melindungi pohon yang katanya mendatangkan keberkahan tersebut, dan pohon tersebut malah tumbang hanya dengan tiupan angin. Heran kan? Pohonnya tumbang ketiup angin. Tapi dipercaya ini pohon sakti ya, bisa memberikan keberkahan. Ya Allah, jadi orang yang mau ziarah kubur ke sini, dia itu harus masuk lewat pohon ini. Padahal sebenarnya masuk lewat arah lain juga bisa, banyak jalan, tapi katanya harus lewat pohon ini, lubang pohon ini biar mendapatkan keberkahan. Siapa lagi yang ngeklaim ada keberkahan lewat pohon ini ya? Astagfirullah, doktrinnya ini kuat banget ya, sampai orang-orang pada datang semua ke sini untuk lewat di pohon ini. Ya Allah, ini sebenarnya kasihan ya orang-orang seperti ini. Mereka itu mau mendekatkan diri kepada Allah, tapi malah dengan tuntunan yang salah akhirnya menjadi ya seperti ini. Oke, lanjut lagi ya. Ini masih ada lagi video lainnya yang gak kalah membagongkan juga nih. Kita lihat ya. Bumi ini ada orang. Nyatanya ada saja orang tawaf dengan berenang. Wah, tawaf berenang ini lebih sulit lagi nih. Nyatanya, di bumi ini ada orang yang tawaf kepada selain Ka'bah dengan cara berenang. Haram hukumnya seorang yang tawaf selain kepada yang Allah perintahkan yaitu Ka'bah. Namun praktiknya banyak sekali orang yang melakukan ibadah tawaf kepada selain Ka'bah. Ya, ada yang ibadah tawaf itu hanya ada di satu tempat, yaitu di Ka'bah, teman-teman ya, mengelilingi Ka'bah. Selain itu diharamkan. Tawaf di kuburan gurunya, ada yang tawaf di makam Husain radhiyallahu anhu. Bahkan ada orang yang tawaf dengan cara berenang pada sebuah batu yang diyakini siapa saja orang yang berenang memutari batu tersebut sebanyak 7 kali, maka hajatnya akan terkabul. Masalahnya, ritual tawaf dengan cara berenang ini bukan Nabi yang ajarkan, bukan juga Khulafaur Rasyidin. Nyatanya berasal dari orang yang halu yang menyebarkan cerita untuk disambungkan dengan cerita seorang yang dianggap muslim yang menerobos dari sumur Zamzam ke tempat tersebut. Namun logikanya harusnya berita itu menjadi sejarah di Mekah. Namun nyatanya cerita tersebut hanyalah sebuah kehaluan belaka. Ngapain nyari susah gitu ya biar hajatnya terkabulkan? Tawaf 7 kali mengelilingi batu yang ada di dalam kolam ini.
Ngapain susah-susah seperti ini? Minta langsung kepada Allah, kenapa? Langsung angkat tangan minta kepada Allah apa keperluan kita, apa hajat kita. Ini kayaknya batu yang pernah diceritakan oleh Ustadz Firanda ya. Ada videonya Ustadz Firanda sempat mengkritiki hal ini. Coba kita lihat ya. Saya baru kemarin pergi ke suatu kota di tanah air kita. Tiba-tiba saya diceritakan tentang suatu fenomena yang sangat aneh. Tentang suatu tempat, di situ ada namanya batu Quran. Barang siapa yang putar 7 kali, maka dia minta apa saja dikabulkan. Ya akhi, subhanallah. Ini kesyirikan. Yang mengatakan ini syirik adalah ulama Syafi'iyah seperti Al-Mikrizi. Termasuk kesyirikan dalam perbuatan, kata beliau, adalah tawaf selain di Ka'bah. Orang-orang datang berbondong-bondong meyakini hal tersebut. Dari mana keyakinan ini? Cerita konon dan konon. Ada 2 dosa yang membawa seseorang itu kekal di dalam neraka ketika orang tersebut membawa mati dosa itu. Yang pertama adalah dosa kekafiran, yang kedua adalah dosa kesyirikan. Ini udah merupakan ketetapan Allah dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-6. Bahwa orang-orang kafir dan orang-orang syirik yang melakukan dosa kesyirikan, jika dia meninggal sebelum bertaubat, maka dia akan kekal di neraka. Makanya capaian terbesar syaitan itu ketika setan tersebut berhasil membuat seseorang menjadi kafir atau menjadi musyrik atau syirik. Karena dengan membawa dosa kafir dan musyrik inilah seseorang itu udah tidak akan mendapatkan ampunan lagi di sisi Allah ketika di akhirat nanti, jika dia tidak sempat bertaubat di dunia. Dan liciknya setan itu, kalau seseorang nggak bisa digoda untuk melakukan kemaksiatan, maka setan akan menggoda seseorang itu melakukan ibadah yang menyimpang, menjadi bid'ah, atau lebih parah lagi ujung-ujungnya menjadi kemusyrikan. Dan celakanya lebih sulit mengingatkan orang yang melakukan amaliyah menyimpang daripada mengingatkan orang yang melakukan kemaksiatan. Kalau orang yang melakukan kemaksiatan itu kita ingatkan, dia bisa sadar, oh iya ini maksiat. Tapi orang-orang yang melakukan amaliyah menyimpang, dia itu merasa benar apa yang dia lakukan. Sehingga ketika kita ingatkan, dia marah dengan mengatakan, kok kami dilarang tawasul, kok kami dilarang ngalap berkah, kok kami dilarang tabarruk, kok kami dilarang ziarah kubur. Padahal nggak ada yang melarang kalian melakukan itu semua. Silahkan melakukan itu, tapi sesuai dengan tuntunan. Kalau hal tersebut dilakukan tidak sesuai tuntunan, malah merusak agama Islam. Coba lihat, mana ada Rasulullah mengajarkan ngalap berkah agar hajatnya terkabulkan gitu ya, dengan cara meluk-meluk batu seperti itu sampai dibelakangin. Ini kan sia-sia itu. Apa gunanya seperti itu? Nggak ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga tawaf mengelilingi batu di dalam air, berenang sampai 7 kali keliling gitu ya. Ya Allah, itu semua sia-sia sampai masuk ke kolong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya rugilah, ya udahlah, sia-sia, merusak agama. Lebih bahaya lagi, dapat dosa kesyirikan. Ya astagfirullahaladzim. Semoga video ini bisa menjadi pencerahan. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.